Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba membahas informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini yang akan kami bahas adalah terkait dengan P1 yang tanpa formasi, apakah real nantinya diangkat di tahun 2023 ya. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya untuk status V1 ya di tahun 2023 itu tetap 100% aman ya. Kemudian untuk P2 dan P3 ada 3 jalur resmi ya agar lolos ASN. Status P1 tetap berlaku di tahun 2023 ya. Terima kasih buat Mas Menteri atas 3 kebijakan nantinya yang akan diterapkan di tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja ya, kita to the point ke informasinya. Jadi begini Bapak Ibu ya, informasi pertama yang kami sampaikan di sini bahwasanya tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui semua ya bahwa di tahun 2023 nantinya itu akan ada 3 kebijakan terbaru ya untuk P3K Guru, dan ini sudah direstui oleh Pak Jokowi dan disampaikan langsung oleh Mas Menteri ya di peringatan hari ulang tahun PGRI yang ke-77, yang mana yang pertama itu adalah pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100% Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini tentunya sedikit memberikan keamanan bagi P1 yang tanpa formasi ya. Jadi P1 yang tanpa formasi, untuk persoalan formasi nantinya di tahun 2023 menurut asumsi pribadi kami berdasarkan 3 paket kebijakan dari Kemendikbud itu relatif aman Bapak Ibu ya. Karena pemerintah sudah tahu bahwa salah satu penyebab sehingga banyak guru lulus PG yang tidak mendapatkan penempatan itu karena Pemda yang kurang dalam mengajukan formasi. Sehingga nantinya di tahun 2023 kalau hal itu terulang, maka secara otomatis langkah pertama yang akan dilakukan oleh Kemendikbud atau pemerintah dalam hal ini yaitu melengkapi formasi yang akan diajukan oleh Pemda, sehingga secara otomatis P1 tanpa formasi itu bisa diakomodir nantinya Bapak Ibu ya di tahun 2023. Apalagi untuk penempatan P1 tanpa formasi di tahun 2023 itu sudah tidak tes lagi dan tetap memberlakukan status prioritas pertama dan mempertimbangkan berapa jumlah guru PNS yang akan pensiun. Nah, itulah sehingga pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Jadi aman ya bagi P1 sebenarnya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan direalisasikan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K. Ini terkait dengan penganggaran penggajian P3K ya yang selama ini dikeluhkan oleh Pemda karena tidak ada kejelasan. Nantinya itu akan lebih spesifik lagi Bapak Ibu ya, bahwasanya nantinya untuk anggaran gaji dan tunjangan P3K itu akan terpisah di DAU. Akan ada pos tersendiri, akan ada menu tersendiri, sehingga tunjangan dan gaji P3K itu akan aman Bapak Ibu ya, tidak bisa diganggu gugat bahkan untuk bidang pendidikan lain sekalipun Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dana spesifik untuk pengangkatan P3K hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Ini menghindari agar tidak ada penggunaan dana yang bermasalah Bapak Ibu ya, sehingga nantinya khusus untuk dana P3K nantinya itu akan langsung ditransfer ke Pemda pada saat ada pengangkatan P3K, sehingga nantinya dana untuk anggaran gaji dan tunjangan P3K Bapak Ibu itu betul-betul menyasar nantinya ke pos utamanya, yaitu kepada pembiayaan P3K Guru tentunya. Ini tentunya memberikan sedikit keamanan kepada P1 ya di tahun 2023 nantinya. Alhamdulillah ya, makasih Mas Menteri. Seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini sedangkan di sini Bapak Ibu kita rangkum di sini bahwasanya nantinya di tahun 2023 status V1 tetap di tahun 2023 itu tetap terbaca di database Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Nantinya P1 Bapak Ibu itu akan tetap terbaca. Jadi nantinya diseleksi tahun depan kalau ada ya, diseleksi
tahun 2023, Bapak Ibu yang masuk dalam kategori P1 tanpa formasi, statusnya itu tetap terbaca di database BKN bahwasanya Bapak Ibu itu adalah P1. Kemudian yang kedua adalah P1 tanpa formasi itu menjadi prioritas Kemendikbudristek ya. Tidak mungkin Kemendikbudristek menuntaskan guru honorer di tahun 2023 tanpa mengikutkan P1 tentunya. Kenapa admin katakan bahwa P1 tetap menjadi prioritas? Karena P1 itu berarti dia sudah lulus PG, tidak perlu lagi dites dan langsung diangkat menjadi ASN. Jadi nantinya di tahun 2023 P1 tanpa formasi itu menjadi prioritas Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Oke, sekitar 46 ribuan guru PG diangkat tanpa tes tahun 2023 jika formasi disetujui Pemda. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sebenarnya ada sekitar 40 ribuan lebih Bapak Ibu ya guru P1 yang sebenarnya terdapat kebutuhan tetapi tidak bisa diangkat di tahun 2022. Nah, kalau misalkan nantinya Pemda mengusulkan maksimal, maka secara otomatis 40 ribuan lebih guru lulus PG yang masuk dalam kategori P1 tanpa formasi itu bisa langsung diangkat tanpa tes nantinya di tahun 2023. Ini tentunya menjadi kabar yang sangat menyejukkan, kabar yang sangat menggembirakan, kabar yang sangat gemilang untuk rekan-rekan P1 tanpa formasi nantinya di tahun 2023. Jadi saran admin Bapak Ibu sabar saja dulu karena kita ini sudah di akhir 2022. Amin ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, sedangkan bagi yang P2, Bapak Ibu kan sudah mengikuti yang namanya seleksi kesesuaian ya atau verifikasi untuk guru honorer negeri THK 2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas yang terdata di Dapodik. Nantinya Bapak Ibu itu akan punya 3 jalur Bapak Ibu ya, akan punya 3 jalur Bapak Ibu ya untuk lolos menjadi ASN. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan di sini kemungkinan besar ya untuk V2 nantinya itu ada istilah formasi berpindah Bapak Ibu ya, formasi berpindah jika misalkan nantinya misalkan seperti ini ya, formasi dipindahkan ke sekolah C dengan sekolah D. Kalau misalkan hasil observasi dari sekolah C dan sekolah D itu lebih tinggi daripada sekolah A dan sekolah B, maka formasi yang ada di sekolah A, formasi yang ada di sekolah B itu akan dipindahkan. Berarti ada perpindahan formasi. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Kemudian langkah kedua, jalur resmi kedua bagi pelamar P1 P2 itu nantinya Bapak Ibu ya, formasi itu bisa dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru. Kemudian guru pemenang yang kelebihan guru di sekolah induknya dipindahkan juga ke sekolah yang kekurangan guru tadi beserta formasi yang didapat. Nah, jadi ada perpindahan formasi Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ilustrasinya ya, bahwasanya di sini ada tabel yang sudah kami siapkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada tabel yang sudah kami siapkan. Coba diperhatikan ya. Di sini Bapak Ibu perhatikan di sini bahwasanya misalkan Pak Bagas ini nilai akhirnya 100, Pak Amir nilai akhirnya 100, Pak Salim nilai akhirnya 100, Bu Tina nilai akhirnya 100. Nah, misalkan di sekolah induk itu ada 2 formasi, 4 guru honorer, 3 P3 dan 1 orang P2. Pak Bagas ini adalah P2. Nah, nilai akhirnya ternyata sama semua Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat statusnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama dilihat statusnya adalah P2 dulu. Maka Pak Bagas ini akan mengisi 1 formasi di sekolah induknya karena dia adalah P2. Nah, tersisa lagi 3 guru honorer Bapak Ibu ya yang sama-sama P3. Pak Bagas ini sudah terangkat ya, maka kita garis. Nah, sisa Pak Amir, Pak Salim dan Bu Tina. Nah, di sini tersisa 1 formasi lagi. Kebetulan Bapak Ibu ya, ketiganya ini sama. Pak Amir nilai akhirnya dengan Pak Salim dengan Bu Tina itu sama Bapak Ibu ya, sama. Usianya sama-sama 40 tahun. Masa kerjanya itu juga sama-sama. Kalau misalkan seperti itu, kita lihat ya, kalau usia guru tersebut itu jarang yang sama betul, meskipun sama-sama 40 tahun tapi ada misalkan 40 tahun lewat 6 bulan, 40 tahun 4 bulan, 40 tahun 3 bulan. Anggaplah misalkan Pak Amir itu lebih tua 3 bulan daripada Pak Salim dan Bu Tina, maka dan masa kerjanya juga itu lebih tinggi, maka secara otomatis Pak Amir inilah nantinya yang akan mengisi formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.